Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan mereview sebuah film berjudul The Mother yang baru saja dirilis di Netflix bulan ini. Di film kali ini bercerita tentang seorang mantan anggota militer yang sangat ahli menggunakan sniper. Ia harus kembali beraksi ketika anaknya berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang mantan tentara bernama The Mother. Kita sebut saja Rini. Ia dulunya merupakan anggota militer yang sangat ahli menggunakan sniper, sehingga menarik perhatian atasannya bernama Adrian untuk bertugas dengannya. Tapi ternyata Adrian adalah orang yang licik. Ia menjual senjata secara ilegal kepada musuhnya, sehingga Rini menolak bekerja dengannya. Rini kemudian dipindah tugas untuk menjaga pangkalan, dan di sana ia akhirnya sadar jika rekan Adrian bernama Hector selama ini sudah mencuri senjata dari pangkalan. Tapi Rini tahu akan hal tersebut. Ia akhirnya tertarik untuk ikut agar mendapat uang tambahan untuk pensiun, dan hubungan Rini bersama Adrian akhirnya semakin dekat. Tapi ternyata tak hanya senjata, Hector dan Adrian juga terlibat dalam perdagangan menungso, sehingga Rini pun tak tahan dan melaporkannya. Singkat cerita, Rini yang saat ini sedang hamil anak dari Adrian dipanggil oleh temannya bernama William yang merupakan seorang FBI untuk menjadi saksi perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh kedua rekan Rini. Tapi sebelum menjawab pertanyaan William, Rini memperingatkan untuk segera pindah karena kemungkinan posisi mereka saat ini sudah diketahui oleh Adrian. Tapi pihak FBI tak percaya. Benar saja, tempat mereka tiba-tiba diserang oleh Adrian. William sempat tertembak, tapi Rini menyelamatkannya dengan mengobati luka tembaknya menggunakan lem Alteco. Sadar jika sudah dikepung, Rini sembunyi di kamar mandi, dan ia juga membuat sebuah bom hanya menggunakan lilin. Tak lama kemudian, Adrian mengetahui posisi Rini, dan Rini pun langsung menembak tangannya. Sadar jika Rini hamil, Adrian pun langsung menyoblos perut Rini, dan tak lama kemudian bom pun akhirnya meledak. Beruntung FBI berhasil menyelamatkan Rini, dan bayi perempuan Rini berhasil dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat. Sayangnya pihak FBI tidak memperbolehkan Rini bertemu anaknya karena bisa membahayakan anaknya. Terlebih lagi saat ini Rini masih dikejar-kejar oleh Adrian dan juga Hector. Pihak FBI menawarkan Rini jika anaknya akan dirawat oleh William agar anaknya bisa hidup dengan aman, dan satu-satunya cara melindungi anaknya dengan menjauh darinya. The FBI has a terrible record of protecting the kids. You underestimate my ability to protect my own child. No, what you want is no longer the deciding factor in what. Tentu saja Rini tak mau. Terlebih lagi Adrian juga sudah modar setelah ledakan. Tapi ternyata pihak FBI mengatakan jika badan Adrian sudah tidak ada di TKP saat menyelamatkan Rini tadi. Karena tak ada cara lain untuk melindungi putrinya, Rini pun akhirnya setuju untuk menjauhi putrinya. Rini juga menitipkan pesan kepada William sebelum pergi untuk selalu mengabari keadaan anaknya, dan ingin anaknya selalu aman dalam pengawasan William. Sebelum pergi, tak lupa Rini melihat anaknya untuk terakhir kalinya. If there's trouble, three things. Somebody with PTSD. Rini akhirnya pergi untuk mengasingkan diri di Alaska, tempat yang sangat dingin dan dipenuhi dengan salju. Di sana ia mempunyai teman lama bernama Jones,
yang akan membantunya di Alaska. Tapi Rini ingin mereka pura-pura tidak kenal satu sama lain untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dengan diantar oleh Jones, Rini akhirnya sampai di rumah yang berada di tengah hutan. 12 tahun kemudian, Rini menghabiskan waktunya untuk berburu agar bisa mendapatkan makanan. Terlebih lagi, Rini dulunya adalah seorang sniper yang sangat ahli. Setiap tahun, Rini mendapatkan surat dari Jones yang berisi foto keadaan anaknya yang sekarang sudah tumbuh besar. Dan ia sudah memiliki nama, yaitu bernama Zoe. Tapi kali ini surat dari Jones bukanlah foto anaknya, melainkan berisi lokasi janjian dan juga Zoe yang sudah diketahui oleh Hector jika Zoe adalah anak Rini. Akhirnya Rini pun mau tak mau harus pergi menyelamatkan anaknya sebelum diculik. Karena jika anaknya sudah diambil oleh Hector, Rini juga tidak bisa apa-apa dan bisa tertangkap dengan mudah. Rini akhirnya sampai di tempat tujuan dan William pun menjemputnya. William mengatakan jika FBI sudah menangkap anak buah Hector yang sedang menyelundupkan senjata, dan mereka juga menemukan foto Zoe yang akan diambil. You didn't bring me here for a lineup. I keep my promise. Civilization is built on the little thing. Baru saja sampai, Rini langsung pergi memantau keadaan dan melihat Zoe untuk jaga-jaga. Dan Zoe juga sudah mempunyai keluarga baru yang sangat sayang kepadanya, membuat Rini sedikit iri dengan keadaan tersebut. Keesokan harinya, Rini kembali mengawasi Zoe dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil van terlihat mencurigakan yang membuat Rini langsung siaga. Benar saja, ternyata mobil tersebut berisi orang suruhan Hector untuk mengambil Zoe. Beruntung, dengan akurat Rini berhasil menembaki orang yang ingin menculik anaknya. Tapi karena ramai pengunjung, Zoe akhirnya berhasil ditangkap dan lokasi Rini sudah diketahui. Satu anak buah Hector pergi ke parkiran untuk mencari Rini, sedangkan Rini sendiri berusaha bersembunyi di kolong mobil. Tak kehabisan akal, Rini pun masuk dari bawah mobil yang sudah rapuh dan langsung menabrakkannya ke anak buah Hector. Baru saja akan kabur, polisi tiba-tiba sudah menghadangnya. Rini pun kemudian lompat dan William menjemputnya. Malamnya William bersama FBI lainnya pergi ke rumah keluarga tiri Zoe untuk melakukan pencarian. Sedangkan Rini sendiri melihat kamar anaknya untuk pertama kalinya. Setelah dicari, ternyata penculiknya saat ini berada di negara Kuba. Dan Rini bersama William pun segera pergi ke Kuba. Singkat cerita, setelah sampai di Kuba, mereka berdua berhasil menemukan lokasi si penculik bernama Gonzales. Setelah keadaan aman, Rini langsung menyergap Gonzales untuk menanyakan lokasi anaknya. Tapi Gonzales berhasil kabur karena Rini melihat William yang diserang oleh bawahan Gonzales. Mau tak mau, Rini harus terlibat aksi kejar-kejaran untuk menangkap Gonzales. William yang sudah mengalahkan anak buah Gonzales juga turut membantu Rini menemukan anaknya. Akhirnya Rini berhasil menangkap Gonzales dengan menabrakkannya dengan mobil. Gonzales pun akhirnya diinterogasi tentang lokasi Zoe. Dan setelah dibuat menderita, Gonzales akhirnya memberitahu lokasi Zoe. Malamnya mereka berdua segera ke lokasi Zoe untuk menyelamatkannya. Rini menggunakan keahliannya menghabisi semua anak buah Hector menggunakan sniper. Access clear. Setelah semua penjaga dihabisi, Rini akhirnya bertemu dengan Zoe untuk pertama kalinya. Dan akhirnya Zoe berhasil diselamatkan. Tapi bukannya segera pergi, Rini kembali masuk untuk menemui Hector. Tapi Hector di dalam sudah menunggu kedatangannya sambil membawa senjata.
Saat Hector lengah, Rini pun langsung menyoplos perut Hector sampai tak berdaya dan ia pun juga membakar markas Hector. Setelah berhasil menyelamatkan Zoe, William akan pergi mengantar Zoe kembali ke keluarga tirinya. Sedangkan Rini juga akan kembali ke Alaska. Tapi Zoe menyadari jika Rini adalah ibu kandungnya dan mencoba menanyakannya. Tapi Rini tak mengaku jika ia adalah ibu kandungnya dan ia segera berpamitan kepada William sebelum pergi. Zoe juga menanyakan tentang Rini yang merupakan ibu kandungnya kepada William. Tapi lagi-lagi Zoe tak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. No. Are you my mother? Why won't she just admit it? Sayangnya saat perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi William dan Zoe tiba-tiba ditabrak dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu adalah Adrian yang masih hidup setelah ledakan sebelumnya. Dan ia sekarang menunggu kedatangan Rini untuk menyelamatkan anaknya. Terlihat dari kejauhan Rini datang tepat waktu sebelum anaknya diambil. Rini yang baru saja datang merasa terpojok karena Adrian bersama anak buahnya, sedangkan ia hanyalah seorang diri. Di waktu bersamaan, Adrian menghabisi William, sehingga Rini menggunakan koreknya langsung meledakkan mobil yang sudah rusak parah. Dan akhirnya Rini bisa menyelamatkan diri bersama Zoe. Setelah aman, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sebuah kafe. Kemudian Zoe menanyakan apa yang terjadi barusan. Tapi Rini tidak bisa menjelaskan karena umur Zoe yang masih kecil untuk mengetahui masalah ibunya. Dengan membeli sebuah mobil bekas, Rini berencana membawa Zoe pergi bersamanya menuju Alaska sampai situasi aman. Rini juga menghubungi ibu tiri Zoe jika Zoe saat ini masih belum bisa kembali ke rumah. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di rumah di tengah hutan Alaska. Baru saja sampai, Zoe diajak untuk berburu rusa. Tapi setelah mendapatkan hewan buruan, Zoe tidak mau memakan hasil buruan barusan karena ia merasa kasihan dengan rusa yang sudah Rini buru. Rini kemudian menjelaskan jika semua makanan adalah hasil dari kekerasan dan Zoe mau tak mau harus memakan rusa tersebut untuk tetap hidup. I wanna go home. I know you do. Half of Paraguay was burned and deforested. That rabbit had a better life than any cheeseburger you ever ate. No! No! Keesokan harinya, Zoe diajari oleh Rini untuk menembak menggunakan senapan. Dan tak lupa Zoe juga diajari untuk menyetir mobil untuk jaga-jaga jika dalam keadaan darurat. Setelah selesai latihan, Zoe marah kepada Rini sambil menodong senapan angin agar ia diantar pulang ke rumahnya. Tapi Rini dengan mudah mengambil senapan tersebut. Zoe dibuat sedih karena saat bersama Rini ia tidak bisa berbicara apapun selain latihan bertahan hidup dengan Rini. Rini juga tidak bisa apa-apa karena Zoe yang masih belum cukup umur untuk mengetahui semua masalah Rini selama ini. Whatever the question. So there's things in this world that you don't need to know yet. You about anything! If it's not her to get her. Setelah itu, Rini mengajak Zoe untuk memasang beberapa ranjau di sekitar hutan untuk jaga-jaga. Kemudian dilanjutkan latihan menembak. Hubungan mereka berdua kembali baik. Zoe juga diberi senjata oleh Rini untuk jaga-jaga jika ada orang yang ingin mengambilnya. Keesokan harinya, Rini dikejutkan dengan Zoe yang tidak ada di rumah. Setelah mencari ke beberapa tempat, ternyata Zoe bermain dengan anak-anak serigala. Dan kejadian tak terduga terjadi. Tangan Zoe digigit oleh anak serigala, sehingga Zoe pun diantar menuju klinik terdekat. Sayangnya saat dirawat, Zoe memberitahu nama aslinya, dan hal itu bisa saja berakibat sangat fatal yang bisa membuat lokasi mereka saat ini ketahuan oleh Adrian. Karena tak mau ambil resiko, Rini kemudian menitipkan Zoe kepada Jones untuk dirawat dan memberikan sebuah surat untuk Zoe yang dititipkan kepada Jones.
Benar saja, tak lama Zoe dititipkan ke Jones, Adrian bersama anak buahnya datang ke Alaska untuk memburu Rini. Jones juga memberitahu kepada Rini tentang kedatangan Adrian. Jones kemudian mengajak Zoe untuk pergi ke bagian selatan dan ia juga mengaku jika ia adalah teman Rini saat bertugas di militer. You gotta pay attention to what she does. We run until we get the word. Saat John sedang menyiapkan perlengkapan untuk pergi, Zoe menemukan surat yang sebelumnya Rini berikan. Di sini akhirnya Zoe membaca isi surat tersebut dan akhirnya ia tahu jika Rini adalah ibu kandungnya. Zoe kemudian nekat untuk pergi menyelamatkan ibunya menggunakan mobil milik Jones. Sedangkan di sisi lain, anak buah Adrian sudah mulai menyerbu tempat Rini. Tapi Rini berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Adrian. Kemudian Rini yang menggunakan radio anak buah Adrian mendengar jika Adrian melihat Zoe sedang menyetir mobil ke arah rumah Rini. Mendengar hal tersebut, Rini bergegas untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya, mobil Zoe menabrak dan ia berhasil ditangkap. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Rini akhirnya berhasil menyelamatkan anaknya. Mereka berdua kemudian naik ke atas pohon untuk memantau pergerakan musuh. Zoe bertugas untuk memantau, sedangkan Rini bertugas untuk mengeksekusi. Now. Sayangnya saat memantau dari pohon, sebuah laser sudah berada di kepala Zoe. Adrian mengancam Rini untuk segera datang kepadanya. Jika tidak, Zoe akan modiar. Rini akhirnya menuruti permintaan Adrian dan di sini akhirnya mereka berdua bertarung satu sama lain. Rini berhasil dipojokkan oleh Adrian. Adrian sadar jika Zoe mengawasi mereka dan hendak menembak. Ternyata Zoe sudah dibawa dan segera menembak Rini menggunakan senapan angin yang membuat mereka berdua terpental dan terjatuh. Sayangnya Rini terluka cukup parah dan mengalami patah tulang di tangannya. Sedangkan Adrian masih bisa berjalan segera mengambil Zoe. Dengan sekuat tenaga, Rini memperbaiki tangannya yang sudah patah seorang diri. Setelah memperbaiki tangannya, Rini masih harus berjuang menyelamatkan Zoe yang sudah akan pergi bersama Adrian. Meskipun tangannya terluka, Rini akhirnya berhasil menembak Adrian menggunakan snipernya dan akhirnya Zoe berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Rini memutuskan untuk mengembalikan Zoe ke keluarga tirinya. Zoe juga terlihat tidak rela untuk meninggalkan ibu kandungnya. Tapi bagaimanapun juga Rini harus menjauhi anaknya agar aman. Meskipun tak bisa bersama anaknya, Rini masih tetap mengawasi Zoe dari kejauhan. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Mother 2023. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah orang tua akan selalu berjuang untuk anaknya meskipun mengorbankan nyawanya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.